Oke, sekarang kita akan fokus membuat dropdown yang ada di sini, ya, sehingga misalnya nanti kita klik baru muncul dia, ya layaknya seperti kita menggunakan Bootstrap ya. Ya sama saja caranya ketika kita menggunakan cara seperti waktu untuk hamburger menu tadi. Hanya saja di sini kita tidak akan menggunakan icon melainkan nama usernya langsung. So kita akan hover ke bawah. Di sini ada logout dan coba kita masukkan ini ke dalam satu div. Seperti itu, ya. Dan kita juga butuh membuat di sini div ya. Dan di sini sebenarnya kita butuh satu div lagi ya. Coba kita cut aja, kita paste ke dalam sini. Kita baguskan dulu tabnya. Seperti itu. Dan di sini coba kita masukkan username-nya dulu atau name-nya lah ya kan. Apalah itu ya. Yang penting bisa muncul dia. Username. Kita refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun logout ini harus kita buat absolute dia. Kelas, coba kita buat di sini kelas absolute. Dan kita buat sini topnya itu adalah 0, right-nya itu adalah 0, tapi coba kita kasih MR4 dan empty coba kita buat di sini 12. Dan kasih dulu background-nya biar supaya jelas apa yang terjadi. Kita refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan dan kita harus membuat juga default value-nya W56 dan pastinya coba kita buat di sini rounded dan shadow. Kita refresh. Kira-kira seperti ini yang kita butuhkan. Oke. Untuk logout ini kita hilangkan dulu padding atas bawah ini untuk mid screen-nya. Sehingga seandainya kita buat lagi di sini anchor seperti ini, coba kita buat di sini apa ya? Misalnya settings. Kita buat di bawah lagi misalnya your profile. Kita buat di sini misalnya your friend. Kira-kira seperti itu. Dan coba kita kopikan dulu semua kelas yang ada di sini, kita paste di setiap elemen yang baru saja kita tambah. Kira-kira seperti itu. Dan coba kasih space antara kelas dan each wrap-nya. Sehingga jika kita refresh, sekarang dia seperti ini. Namun kita perlu membuat default di sini, P-nya itu adalah 2 ya, biar supaya dia mempunyai space antara atas dan juga bawahnya. Sekarang kita refresh, kira-kira seperti itu yang kita dapatkan. Dan coba dulu kita ganti dulu backgroundnya daripada red 500 kita buat cool gray, kita buat value-nya itu adalah 700 misalnya, atau ya 700 lah. Kita refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Dan di sini ada name, kita butuh membuat ini ke dalam button sepertinya ya. So untuk itu kita akan buat di sini button yang pastinya banyak kelasnya ya, kita paste di sini dan kita juga butuh di sini div untuk image-nya dan di sini juga kita buat div untuk namanya. Sekarang coba kita buat di sini image dan kita belum mempunyai source untuk avatarnya, oleh karena itu coba kita kunjungi gravatar.com ya, gravatar.com dan kita klik how to use gravatar yang ada di sini. Kita pilih PHP karena kita ingin menggunakan PHP. Kita copy semua yang ada di sini dan kita paste ke user model. Itu ada di mana? Itu ada di app. Di sini ada user.php. Kita akan paste di user model pastinya. So kita buat di sini public function dan kita buat di sini gravatar. Saya tutup dulu sidebar-nya dan di sini kita return yang apa saja kita copy tadi. By default di sini pasti error hanya karena di sini dia mencari email variable. So kita buat di sini this email dan default-nya kita hilangkan saja. Dan coba kita cut yang ada itu, hapus saja ya. Daripada kita cut, kita hapus saja biar supaya kita tidak mempunyai default-nya. Seperti ini. Oke, sekarang untuk size-nya kita buat default aja lah di sini. Size-nya itu kira-kira 150. Kira-kira seperti itu. Dan ini hilangkan karena kita langsung return aja. Oke, sekarang kita bisa menggunakan function gravatar itu tepat di authenticated user di image yang ada di sini. Kita buat di sini out user dan coba kita buat di sini gravatar. Oke. Sekarang all-nya kita hilangkan dan kita kasih width default-nya. Width 10 atau 8, kita buat hanya juga 8 dan pastinya rounded. Kita refresh di browser, ini yang kalian dapat. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita tidak mempunyai flex direction-nya pada button-nya. Coba kita buat di sini class flex item center dan kita refresh. Iya, maka akan muncul seperti ini. Coba dulu untuk itu sebelum kita lanjut kita akan buat untuk margin top-nya kita buat 14 saja. Sehingga kita dapat seperti ini. Oke. Cool. Sekarang coba kita masukkan dulu flex ring none biar supaya seberapa banyak panjang pun nanti namanya ini tidak akan mengecil untuk image. Kita refresh, tidak akan ada yang berbeda ya. Tapi itu akan do the trick kan gitu. Coba kita buat sini MR3 dan untuk ini kita buat kelas. Bagaimana jika kita copy aja apa yang ada di sini? Kita copy dan kita paste tepat di sini. Kita refresh di browser. Kira-kira seperti itu yang kita dapatkan. Namun kita mempunyai default size yang sangat
panjang di sini jaraknya. So, itu terjadinya karena kita buat di sini pertama MR3 dan coba kita ganti menjadi 2. Dan untuk VX-nya, saya rasa kita bisa buat di sini untuk PR aja. Jadi padding lab tidak usah kita buat, sehingga kita dapat seperti ini. Ya, oke. Dan saya rasa cool. Dan coba dulu untuk memastikan image-nya bagus, kita buat di sini object center dan object fit-nya kita buat cover. Refresh. Ya, mungkin tidak akan ada yang terjadi, tapi nanti akan itu menyelamatkan kita sewaktu kita upload image yang tidak satu ukuran, ya. Dan sekarang kita mau memungsikan bahwa ketika misalnya ini diklik baru ini muncul, kan gitu. Nah, oleh karena itu di sini sama seperti yang kita lakukan tadi di sini, cuman lagi yang kita klik bukan icon melainkan orang ini gitu, atau nama dan image-nya. So kita buat by default dalam div ini kita buat x data. Kita buat di sini coba dulu. Drop down is open, kita buat by default adalah false. Ketika misalnya kita klik dia akan bisa, ketika misalnya tidak diklik dia tidak akan bisa. Drop down is open sama dengan drop down is not open, seperti itu kira-kira. Dan di sini kita buat binding class dan itu by default adalah hidden ketika seandainya drop down-nya tidak diopenkan. Jadi kita buat di sini drop down is open. Sekarang coba kita tes di browser. Kita klik, maka dia akan muncul, tapi outline-nya jika Anda lihat di sini ada ya. Coba kita hilangkan dulu untuk button-nya itu ya. Di sini flex item center. Coba kita buat di sini fokus. Outline-nya kita buat none. Sekarang kita refresh di browser, maka dia sudah hilang. Kita klik, maka dia sudah bagus. Dan sepertinya kita butuh membuat antara yang ini ke atas itu lebih panjang. Coba kita buat sini, daripada 14 kita ganti jadi 15. Kita refresh. Coba kita klik. Nah, kira-kira seperti itu yang kita butuhkan. Cool. Dan tapi ketika misalnya kita lihat ini ke mobile, ini pasti hancur. Coba kita klik Command Shift I pada keyboard dan kita klik tombol yang ada di sini. Coba kita refresh. Kita klik. Di sini hancur dia karena tidak mempunyai VX by default. Dan coba dulu untuk itu kita buat pada button ini VX-nya by default adalah 4, MD VX-nya itu adalah 0. Kita refresh. Kita klik lagi, maka kira seperti yang kita dapatkan. Tapi ketika misalnya kita klik dia, maka akan hancur tampilannya, tidak sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu saya memutuskan di sini untuk memasukkan semua yang ada di sini ke dalam sini. Artinya sekarang mereka adalah blok, bukan lagi position absolute. So, oleh karena itu di sini kita bisa buat MD. Sekarang kita refresh di browser, kita klik, maka sekarang di sini kita klik lagi dia akan muncul di bawah. Tapi lagi-lagi ini hanya kita butuhkan untuk margin topnya itu adalah MD screen, dan untuk MR-nya kita juga butuhkan MD screen, dan apa lagi ya, W56 coba kita buat di sini untuk MD screen juga, shadow-nya juga untuk MD screen, dan rounded-nya juga untuk MD screen. Kita refresh, kita klik sekarang, maka kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun kita perlu merubah background-nya sehingga dia tidak nampak beda. So, kita buat sini MD untuk background gray 700. Kita refresh kembali, kita klik lagi, maka kira-kira seperti ini yang kita butuhkan. Dan coba dulu untuk itu kita buat border top ya. Tepat di mana ya, kita buat di sini ya. Coba kita buat di sini class border T, border cool gray 400 coba kita buat, atau ya 600 lah. Kita refresh, kita klik lagi, kira-kira seperti itu yang kita butuhkan. Namun kita butuh space juga antara atas dan bawah. Coba kita sini buat PY2. Kita refresh, kita klik lagi, maka kira-kira seperti itu yang kita butuhkan. Dan coba untuk clickable-nya kita hilangkan saja untuk di mobile, sehingga sekarang kita bisa buat di sini MD hidden daripada hidden by default. Dan coba dulu kita buat di sini kita buat block dia. Sekarang kita refresh, kita klik lagi, maka dia akan sudah block di sini. Dan saya rasa kita perlu menghilangkan default untuk PY2-nya, sehingga kita buat sini MD aja. Kita refresh, kita klik lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi terlalu panjang ya. Terlalu banyak space antara setting your profile dan your friend ini. Atau kontennya terlalu apa? Terlalu banyak space-nya untuk padding atas bawah. So, untuk itu kita buat leading-nya itu adalah none coba ya. Kita refresh, kita klik lagi. Terlalu tidak ada space-nya. Coba kita buat daripada leading none, coba kita buat di sini leading normal. Sekarang kita refresh. Ya, kira-kira seperti ini yang kita butuhkan. Tapi kita juga butuh membuat
parentnya nih berjarak dengan apa yang ada di sini. So kita buat daripada MT15 untuk mid screen-nya, dan kita buat by default dia adalah 2. Coba kita refresh, kita klik, maka di sini sudah berjarak dia. Oke, cool. Coba kita buat di sini misalnya 100%. Tapi coba dulu perhatikan untuk di timeline dan explore-nya nih. Coba kita masukkan dulu padding-nya ya, biar supaya kita dapat feel-nya. Kita buat di sini by default PY2, kita refresh. Sekarang coba kita klik lagi. Ya, seperti itu yang kita mau. Coba kita buat MD-nya, P-nya adalah 0. Dan ketika misalnya kita close yang ada di sini, kita refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan, which is itu yang tidak kita mau. Berubah untuk padding atas bawahnya kan? Iya, itu terjadinya karena di sini kita buat by default paddingnya itu 1. Dan coba kita buat mid screen-nya, P-nya itu 0 ya. Kita refresh. Iya, kira-kira seperti itu yang kita mau. Coba kita klik tombol yang ada di sini. Ya, dia jadi kecil ya. Itunya karena kita buat tadi leading-nya itu normal. Coba kita lihat apa yang kita lakukan tadi di sini. Untuk leading-nya normal, by default kita buat leading. Coba kita buat di sini loose. Apa yang terjadi? Kita refresh. Iya, kira-kira seperti ini yang kita mau, which is cool, ya kan? Tapi sebenarnya orang ini membesar ya. Tapi coba kita lihat apa yang kita lakukan. Iya, di sini coba kita hilangkan dulu by default untuk padding atas bawahnya kita buat 0. Sehingga kita refresh, kira-kira seperti itu. Balik dia seperti semula. Kita klik. Cool, ini yang kita mau. Which is ketika misalnya kita pergi ke mobile, ya, kita lihat, ya ini yang kita mau sebenarnya daripada tidak sama sekali. Ada border di sini, ada border di sini, dan ini coba kita kasih warna hitam juga bisa sebenarnya. Iya, di mana itu ya? Ya, di sini. Tidak ada border, coba kita buat sini by default background cool gray-nya kita tambah menjadi 900. Dan untuk mid screen-nya kita buat back gray transparan. Kita refresh, kita klik, maka dia akan sudah berbeda dan kita bisa langsung menghilangkan border ini ya, karena kita tidak membutuhkannya lagi. Cut atau hapus sama aja lah itu. Kita refresh, kita klik. Cool ya, saya suka ini. Coba kita kasih dulu jarak antara border yang ini ke sini ya. Untuk itu kita tambahi tepat di, coba kita scroll ke atas. Ya, di sini kita buat 2, coba kita buat 4. Kita refresh. Dan coba kita klik lagi. Oke, that's cool, but coba dulu kita buat ini daripada normal, kita buat relax biar supaya nampak segar dia. Kita refresh. Kita klik. Iya, seperti itu yang kita mau. Oke. Sekarang ini tidak akan berhasil lagi ketika misalnya diklik ya. Makanya kita buat by default dia adalah mid screen aja untuk hidden-nya. Sekarang kita misalnya kita pergi ke desktop. Ini yang kita mau. Alright, that's cool baby. Oke, di video selanjutnya kita akan mengimplementasikan yang namanya SPA di sini. Ya, mungkin Anda agak berpikir aneh, tapi mungkin Anda juga sudah mengetahuinya. Itulah kita akan menggunakan yang namanya turbo link. Oke, kita akan implementasikan di video berikutnya. See you then.